Jadi kalau yang macam satu rumah kan lebih dekat-dekat lah. Kita punya tempat ini semakin ramai. Shalom jemaat. Baik, puji Tuhan, kita berkumpul hari ini untuk sama-sama kita merayakan Paskah bagi tahun 2022, tahun baru bagi kita untuk dapat berkumpul pada tahun di masa endemik. Dan puji Tuhan untuk kita dapat merayakan Paskah dengan mengekalkan SOP yang masih berkuasa, masih kita patuhi, seperti penggunaan pelindung muka sepanjang waktu ibadah, juga penggunaan hand sanitizer. Dari segi penjarakan kita masih mengekalkan, cuma kalau dari IPG boleh bersama rapat-rapat, kemudian yang daripada keluarga yang sama, kalau daripada rumah yang sama, ya. Baik, puji Tuhan, kita juga sedang live di Facebook. Kita berharap jemaat kita yang lain dapat mengikuti dan follow. Kita punya kebaktian pada pagi ini. Mungkin mereka dengan kekangan untuk tidak dapat bersama karena kurang sehat dan sebagainya. Kita akan mereka juga akan dapat mengikuti kita di dalam ibadah ini. Baik, kita akan bermula. Kita akan memulai dengan doa. Dan juga di akhir doa nanti kita akan berdoa doa Bapa kami, ya. Baik, mari kita jemaat kita bertenang sebentar. Mari kita menyediakan diri kita untuk kita dapat mengingat kembali kisah di mana pada hari ini, kalau menurut sejarah dan peristiwa, adalah hari di mana ketika ini kisah Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan pemerintah untuk diadili dan juga sedang berada di dalam tahanan, berada di hadapan pengadilan. Dan kita akan bersama-sama di dalam perayaan Paskah ini untuk sama-sama kita mengingati bagaimana kesengsaraan Tuhan Yesus pada ketika itu menuju ke Bukit Golgota. Dan tidak harus mengingat juga bahwa betapa beratnya kesengsaraan, betapa siksanya keadaan Tuhan Yesus pada ketika itu dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota. Mari kita merenungkan sebentar.
kisah Paskah yang membawa suatu perubahan di dalam kehidupan bangsa Israel satu ketika dulu. Di zaman perjanjian lama, mereka dengan sedaya upaya mereka untuk mau keluar daripada perhambaan pemerintahan Mesir pada ketika itu. Akhirnya Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya dengan memberi mereka keluar daripada perbudakan Mesir, sehingga mereka dapat keluar dengan selamat. Hari ini kita juga mengingat bagaimana kisah Tuhan Yesus yang telah mengalami kesengsaraan, mengalami penyiksaan di dalam kehidupan Dia secara manusia. Dia telah diperhadapkan di bawah mahkamah, Dia telah diperhadapkan di bawah pemerintahan kerajaan Romawi pada ketika itu, dan Dia telah mengalami penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan ke atas dirinya. Kisah firman Tuhan juga memberitahu kita bagaimana Tuhan Yesus telah diserahkan kepada kerajaan Romawi, kepada tentara yang dibuat oleh murid-muridnya. Bagaimana penyangkalan muridnya terhadap Yesus. Dan hari ini kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus sendiri melalui kesengsaraan itu. Kesengsaraan Dia menuju ke Bukit Golgota. Dan kita mengingati bahwa semua itu adalah karena kasih Tuhan kepada kita. Dia mati ganti dosa kita. Dia mati untuk ganti kita daripada terus terbeban oleh beban-beban dosa, oleh pelanggaran kita. Mari kita mengingati betapa besarnya kasih Allah di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau bukan karena Tuhan yang sanggup mati di kayu salib, apakah kita masih mengalami keadaan-keadaan yang bermacam-macam? Kesengsaraan, keselamatan yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Kita harus mensyukuri karena Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau datang kepada Engkau Tuhan pagi ini. Kami merendahkan diri kami. Kami mau datang dengan segenap hati kami, dengan segenap kehidupan kami, dari hati kami, jiwa kami yang tertuju kepada Engkau Tuhan pada pagi ini. Kami ingin juga menyatakan syukur kami kepada Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan telah mati untuk kami. Dan Tuhan telah melepaskan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Dan kami yakini kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang. Kami bersyukur Tuhan karena perkumpulan kami dapat kami lakukan untuk kami sama-sama merayakan Paskah pada pagi ini. Kami mengingati akan penderitaan Tuhan, kesengsaraan yang Tuhan alami. Pagi ini Tuhan kami mau datang di dalam permohonan keampunan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan.
Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami beroleh layak di hadapan Tuhan hari ini dan selamanya, untuk terus mendekat kepada Engkau Tuhan tanpa sempadan, dan terus mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk setiap persiapan yang sudah disediakan, baik pujian dan penyembahan, baik firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon supaya semua itu Tuhan dapat dilakukan, dapat disampaikan untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berada mengikuti di live Facebook. Kami doakan mereka Tuhan supaya mereka juga beroleh pimpinan Tuhan, dipimpin Tuhan sewaktu di dalam ibadah ini, supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di tempat mereka sekarang ini Tuhan. Kami yang berada di tempat ini, kami berdoa supaya setiap hati dapat dipersiapkan untuk bersama di dalam ibadah ini. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami bersatu mengikat segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh gelap yang juga mengganggu kami. Kami tolak semua itu Tuhan, kami patahkan semua itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan berdaulat di dalam ruangan kami, di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan untuk setiap jemaat. Dan Tuhan memimpin mereka sepanjang hari ini dan sepanjang yang lalu, dan hari ini mereka masih hidup. Kami masih menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara jemaat kami yang lain yang mengalami musibah, mengalami kesusahan sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau beri kekuatan kepada mereka, Engkau memberkati mereka dan memimpin mereka. Mereka mengalami pimpinan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan tubuh ketika ini. Kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kesehatan mereka, dan Engkau menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Para warga emas kami yang tidak berkesempatan untuk datang, kami mau berdoa supaya di mana mereka ketika ini, di situ Tuhan kuasa Tuhan memimpin mereka dan menyertai mereka, sehingga kesetiaan mereka teruji dan tetap percaya Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan ibadah kami pagi ini, ibadah Paskah kami, biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan turun atas jemaat kami, atas hati kami, supaya kami dapat terangkat dan memuji, menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita bersedia dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 4. Persilakan Cindy. Yes. Shalom, selamat pagi. Pembacaan kita pada pagi ini terdapat dalam Mazmur 3, tajuk besar, nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Saya ulang lagi, Mazmur 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku,
Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Sekian pembacaan pada pagi ini. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Kita teruskan ibadah kita pagi ini dengan pujian dan penyembahan. Dan kita jemput pemimpin pujian Puan Candy dan tim pelayanan, dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Haleluya. Syukur puji Tuhan kita punya kesempatan sekian 2 tahun kan kita tidak dapat bersama untuk menyambut Paskah di gereja. Syukur hari ini kita dapat bersama di tempat ini. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan itu di tengah kita. Dengan pujian syukur kita, mari kita menyembah Tuhan. Hallelujah.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah
kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dari pujian-Mu. Ini doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. 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 Mari kita terus memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. One, two. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungnya membatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya sekali lagi.
Yesus sungguh baik, amin. Yesus sungguh baik, Dia baik bagimu dan bagiku. Haleluya. Mari saat ini kita bertenang. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Ketika Yesus berada di dalam taman Getsemani, Dia berdoa dan berkata,
Terima kasih. Dengan lutut bertelut, kau berkata padaku, Bapa, bukan kehendakmu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Begitu agung kasih Tuhan bagi kami, bagi seisi dunia ini, sehingga Engkau tidak membiarkan sesiapapun binasa, dan telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memperingati akan peristiwa yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan kami berdoa Tuhan, semasa kami duduk beribadah di tempat ini, demikian juga saudara-saudara seiman kami di tempat lain yang juga sama-sama beribadah, di mana saja tempat mereka beribadah dan memperingati akan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan akan berbicara, menyatakan kepada kami akan maksud Tuhan, sehingga kami semua mengerti dengan sungguh-sungguh, berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memperbaharui kehidupan dan hubungan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami merendahkan hati dan siap untuk mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita hari ini telah bersama-sama dalam satu ibadah yang kita semua, sesi pagi dan sesi malam, bersama-sama. Bukan lagi kita katakan menyambut, tetapi memperingati peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini ialah petikan daripada Injil Lukas pasal 23. Injil Lukas pasal 23, ada banyak ayat yang akan kita dengar ataupun baca bersama. Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sehingga ayat yang ke-56. Ayat 1 sampai ayat yang ke-56. Dan untuk pembacaan ini saya memerlukan 2 orang ataupun mungkin jika 3 orang untuk membaca dengan harapan supaya bukan untuk kita menangis lah, tetapi untuk kita melihat semula catatan yang sangat penting yang telah dicatatkan oleh Dr. Lukas, ataupun juga kita kenal dia sebagai penulis Injil yang ketiga, yaitu Lukas. Saya mempersilahkan Saudara Mervin untuk membaca bahagian yang pertama. Mervin akan membaca daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pembacaan firman Tuhan Lukas 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Baik, Yesus di hadapan Pilatus, ayat yang pertama. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Ayat yang kedua, di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ayat yang ketiga, Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ayat yang keempat,
Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Ayat yang kelima, tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ayat yang keenam, ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Ayat yang ketujuh, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, yang mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ayat yang ke-8, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat yang ke-9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Ayat yang ke-10, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Ayat yang ke-12, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Ayat yang ke-12, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Sekian pembacaan. Terima kasih Saudara Marwin. Dan ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25 saya minta apa? Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Baiklah, ayat yang ke-13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Ayat yang ke-14, dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya." Ayat yang ke-15, dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ayat ke-16, jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Ayat yang ke-17, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Ayat yang ke-18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Ayat yang ke-19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan kerana pembunuhan. Ayat yang ke-20, sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Ayat yang ke-21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Ayat yang ke-22, kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Ayat yang ke-23, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Ayat yang ke-24, lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ayat yang ke-25, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Sekian pembacaan. Terima kasih Abah. Dan bahagian yang ketiga, ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-43 akan dibaca oleh Saudari Rona. 33 hingga ayat yang ke-43.
Baiklah, saya teruskan pembacaan ayat ke-33 sehingga 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sekian pembacaan. Dan saya lanjutkan ayat 44 hingga ayat yang ke-49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Tengok jam dulu, baru pukul 11. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dan saya lanjutkan sehingga ayat yang ke-56. Adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatia, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Itulah bahagian pembacaan yang
merupakan catatan apa yang telah terjadi pada hari Yesus disiksa, dibicarakan, dan juga disalibkan dan mati. Jadi saudara dan saudari, hari ini kita memperingati hari penyaliban ataupun peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Daripada pembacaan tadi, kalau kita membayangkan peristiwa tersebut, ternyata ada beberapa pihak yang merupakan saksi mata peristiwa tersebut. Ada ramai yang merupakan saksi mata, tetapi kita boleh membahagi-bahagikan mereka kepada beberapa kumpulan. Ya, ini merujuk kepada orang ramai yang ada di situ. Yang pertama adalah golongan agama, golongan yang merupakan pemegang hukum agama. Ini adalah kumpulan yang diketuai oleh Kayafas, yaitu merupakan imam besar yang bertugas pada ketika itu, yang merupakan imam besar yang bertugas di Bait Suci pada tahun 18 hingga tahun 36. Dia merupakan imam besar. Dan juga sebelum itu mertuanya, yaitu mantan imam besar, yang juga namanya ada disebutkan ataupun ada dicatatkan bukan dalam pembacaan tadi, tetapi pembacaan yang lain di Injil yang lain, yaitu Hanas. So mereka inilah yang sangat arif tentang catatan-catatan yang ada dalam kitab suci. Saudara dan saudari, selain daripada mereka, ada satu majelis agama yang dikenali juga dengan Majelis Sanhedrin. Majelis ini terdiri daripada imam besar, para tua-tua, pemimpin masyarakat, dan juga ahli-ahli Taurat, yaitu mereka yang arif, mereka yang mengkaji dengan mendalam kitab Musa dan kitab para nabi. So mereka ini sangat tahu tentang apakah peristiwa, apakah yang ditunggu, dan apakah maksud yang dicatatkan dalam kitab para nabi, seperti Nabi Yesaya, Musa, dan yang lain-lain. Coba kita lihat salib ini. Baik. So ini adalah satu gambaran atau gambar atau ya, apalagi atau dia tentang salib. Kemudian ada mahkota duri serta jenis paku yang digunakan untuk memaku ataupun melekatkan tangan dan kaki orang yang disalib ini pada kayu untuk melaksanakan hukuman penyaliban. Jadi saudara dan saudari, hukuman penyaliban adalah hukuman yang sangat sakit, sangat menyakitkan ataupun sangat mengerikan, sangat memalukan, karena menurut bentuk yang biasa ataupun menurut penerangannya, penyaliban ini harus dibukakan seluruh pakaian dia. Kemudian sebelum disalibkan, dia akan dicambuk ataupun disebat dengan cemeti yang boleh apabila disebatkan pada bahagian-bahagian badan dia boleh menanggalkan kulit bersama-sama dengan isi dia. Ini bukan rotan yang digunakan dalam kelas. Ya, kalau rotan dalam kelas dulu pakai rotan, sekarang pakai pembaris pun tidak boleh, kan Pak Risa? Pegang telinga pun tidak boleh.
sentuhan tidak dibenarkan. Jadi saudara dan saudari, bahagian yang telah dibaca oleh saudara-saudara kita tadi adalah bahagian yang sangat penting yang tidak boleh orang Kristen tidak tahu. Oke, itu adalah catatan peristiwa yang bukan saja dicatatkan dalam Alkitab, tetapi juga dicatatkan dalam buku rekod. Oke, buku rekod kerajaan yang ada pada ketika itu. So, dia ada dalam buku rekod sejarah kerajaan ataupun empire ketika itu. So, saksinya, bukti catatannya bukan saja ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab pun ada 4 catatan tentang hal tersebut. Dia juga dicatatkan dalam buku rekod kerajaan yang ada pada ketika itu. So, untuk menyangkal tentang kebenaran, kesahihan penyaliban Yesus ini sangat sukar untuk disangkal secara ilmiah ataupun dengan bukti. So, paling-paling orang hanya akan dapat menuduh, mengatakan, oh itu ada penipuan, itu ada penyamaran dan sebagainya. Tetapi ada rekod tentang hal ini. Kalau kita membaca pasal yang sebelum, Lukas pasal yang ke-22, kita akan dapat melihat dan memahami satu bahagian yang lebih besar sebenarnya tentang maksud penyaliban. Baik, semua yang terjadi dalam ayat yang ke-20, dalam pasal yang ke-23 itu adalah catatan peristiwa apa yang terjadi. Yesus dihadapkan kepada ketua ini, kepada Herodes, kepada Pilatus, kemudian kepada Herodes. Kemudian Herodes kata, ayah, macam mana juga untuk membuktikan bahwa dia ini bersalah. So, dikembalikan kepada Pilatus. So, Pilatus sendiri berusaha untuk mencari kesalahan. Harus diingat bahwa Pilatus adalah seorang gubernur, seorang yang mahir arif tentang hukum-hukum, dan tidak mungkin melaksanakan ataupun diperbolehkan melaksanakan sebarang hukuman mati tanpa ada dalil, tanpa ada sabitan, tanpa dapat membuktikan kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi akhirnya selepas 3 kali dia mencoba untuk tidak menghukum Yesus dengan hukuman mati, termasuklah dia coba menyenangkan hati pemimpin-pemimpin Yahudi yang begitu marah pada ketika itu, marah kepada Yesus dengan menyebat. Dia harap selepas disebat dia akan boleh dilepaskan. Rupanya tidak boleh. So, makin marah itu pemimpin-pemimpin Yahudi, dan mereka menuntut, salibkan dia, bunuhlah dia, salibkan dia. Dan langkah terakhir, cobaan terakhir, ada seorang penjenayah yang telah dihukum penjara dan penjara seumur hidup karena jenayah besar yang dia buat, menimbulkan kerusuhan dan juga melakukan pembunuhan. Tetapi apabila ditawarkan hal tersebut, orang ramai itu lebih bebaskan, lebih bersetuju untuk bebaskan Barabas, tetapi salibkan Yesus. Baik, bagi kita yang membaca peristiwa ini, kita mungkin berada di golongan yang mana? Agak-agak kita di golongan yang mana? Golongan agama? Mungkin bukan. Bagi golongan agama, apabila Yesus disalib, ini yang kita mau. Apabila Yesus disalib, ini yang kita mau. Apabila Yesus mati, baru kau tahu. Bagi golongan agama ini yang menentang. Sementara golongan yang kedua adalah golongan pemimpin yang tidak ada mengena, tiada kepentingan. Mereka hanya melaksanakan tugas politik mereka, yaitu Pilatus. Bagaimanapun Pilatus tetap bersalah sebab dia adalah pemimpin tertinggi pada ketika itu. Yesus disalibkan
dihukum. Hukumannya ialah hukuman mati. Kaedahnya ialah penyaliban. Kaedah penyaliban, kaedah yang sangat kejam. Bila Yesus mati, matilah Yesus mati, titik. Yesus mati, titik. Pastikan dia mati. Kalau ada yang menuntut mayatnya, benarkan. Kalau tidak ada ahli keluarga yang menuntut mayatnya, biarkan dia di situ masih tergantung sampai dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai ataupun pemakan mayat. Bagi bangsa yang membenci, mereka gembira dengan kematian Yesus. Tetapi dalam pembacaan terakhir yang kita perhatikan tadi, mereka melihat peristiwa tersebut, peristiwa yang ajaib yang mereka saksikan. Yang pertama ialah matahari berhenti bersinar. Matahari berhenti bersinar berapa jam? Dari pukul berapa ke pukul berapa? Kemudian peristiwa kedua yang dicatatkan oleh Lukas ialah tabir di bait suci koyak terbelah dua. Dan tabir itu adalah tabir yang memisahkan tempat Maha Kudus dengan tempat yang biasa. Tempat Maha Kudus dengan tempat yang tidak boleh dimasuki oleh siapa-siapa. Dan itu memberitahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kemudian kita adalah bangsa, golongan yang tidak mengetahui. Kita adalah bangsa yang jauh, yang asing, yang tidak tahu apa-apa. Dan kita ini pun menerima pemberitaan Injil lalu menjadi percaya karena anugerah Tuhan. Baik. Dalam peristiwa ini kita berkenalan dengan seorang yang bernama Hanas, seorang imam besar yang bernama Kayapas. Kayapas, coba tengok ada nama Kayapas. Imam besar, dia daripada mazhab Saduki, mazhab Yahudi, mazhab dalam agama Yahudi, mazhab Saduki. Mazhab Saduki ini adalah orang yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati, tidak percaya tentang alam roh, dan mereka ini hanya berpegang kepada 5 kitab Musa sahaja. Kitab-kitab lain tidak dipakai, tidak dikira oleh golongan Saduki. Kemudian yang ketiga ialah Herodes, seorang pemimpin yang kira raja orang Yahudi lah. Dan Herodes yang bertugas pada ketika itu adalah Herodes Antipas. Herodes yang sama yang telah memancung ataupun melaksanakan pemancingan kepala Yohanes Pembaptis yang bertanggung jawab. Kemudian dia juga berniat merancang untuk membunuh Yesus. So apabila Pilatus menghantar Yesus kepadanya, wah gembira. Mau tengok mujizat, mau tengok magic, mau jadikan Yesus sebagai hiburan. Tetapi Yesus tidak membuat apa-apa kepadanya, tidak berkata apa-apa kepadanya. Lalu Herodes mengolok-olok seperti yang kita baca dalam pembacaan tadi. Diserahkan balik kepada Pilatus, dan sejak hari itu mereka jadi sahabat baik. Jadi geng. Jadi sahabat dalam sahabat dalam pembunuhan, sahabat dalam konspirasi, sahabat dalam kegelapan. Oke. Kemudian ada bahagian lain yang saya tidak pun ataupun kita tidak pun sebut-sebut tadi dalam pembacaan karena kita skip satu bahagian. Bahagian ini menceritakan ada 5 lagi nama. Yang pertama ialah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang sangat dipercayai oleh kawan-kawan, oleh murid-muridnya, sehingga
dia diberikan kepercayaan menjadi seorang bendahari. Tapi Tuhan tahu, dia penipu. Tuhan tahu hati Yudas itu seorang penipu, seorang yang suka mencuri. Tuhan tahu. Tetapi kelihatannya dia begitu baik, sehingga dipercayai, diyakini oleh rekan-rekannya dan dilantik dipilih menjadi seorang bendahari. Murid Yesus, seorang penipu licik, seorang yang menyesal, tetapi dia hanya menyesal, sedih, tetapi tidak bertobat. Apa yang dia buat selepas dia telah mengkhianati Yesus, mendapat 20 keping perak, kemudian apa yang dia buat? Bila dia berusaha untuk membetulkan perbuatannya, itu pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengatakan itu bukan urusan kami, itu urusan urusan kamu. Lalu dia kecewa dan pergi menggantungkan dirinya pada pokok, bukan pokok tauhid, pokok di lereng bukit. Orang yang kedua yang juga kita tidak baca tadi, tetapi harus dibaca apabila saudara dan saudari membacanya sendiri, ialah Simon Petrus. Simon anak Yohanes. Dia adalah murid Yesus yang kelihatannya seperti seorang ketua ataupun pengerusi murid. Seorang yang pengecut, tetapi disangka seorang pemberani. Apabila dia menyangkal Yesus, 3 kali dia menyangkal Yesus sebelum ayam. Apabila dia menyangkal Yesus, Yesus katakan, sebelum ayam berkokok, 3 kali sudah kau menyangkal saya. Janganlah kau gembirang. Yang gembirang itu saya tampak sendiri ya. Dia menyesal dan bertobat. Dia tidak menyesal dan menggantungkan diri, dia menyesal dan bertobat. Ada seorang lagi yang merupakan pengunjung pesta Paskah, perayaan Paskah. Seorang yang bernama Simon berasal dari Kirene. Tujuan dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah adalah untuk mempersembahkan korban domba sembelihan untuk menghapus dosa. Tetapi pada hari itu, ketika di peristiwa tersebut, dia disuruh untuk tolong Yesus angkat kayu salib, memikul kayu salib sampai ke bukit Golgota, dan disitulah dia membantu. So, bersalahkah Yusuf dari Kirene ini? Ataupun baik perbuatannya? Atau dia berkomplot? Pada penilaian saudara-saudari macam mana? Kalau saya melihat dia seorang yang percaya, seorang yang percaya dan seorang yang baik, percaya kepada Tuhan. Dia disuruh memikul kayu salib Yesus ke bukit Golgota. Dia tidak undur. Ketika dia disuruh, dia tidak melarikan diri, tidak undur, tetapi dia melihat peristiwa tersebut dan dia melakukannya. Ada 2 orang lagi nama yang merupakan nama ini adalah nama ahli majelis, orang ternama ahli majelis. Yang pertama bernama Yusuf yang berasal dari Arimatia, dan seorang lagi Nikodemus. Yang kedua-duanya adalah ahli majelis Sanhedrin yang tidak bersetuju dengan keputusan dan tindakan ahli-ahli majelis yang lain. Ketika yang lain itu pengecut, mereka berani untuk menyatakan pendirian mereka. Ketika tiada lagi yang berani untuk menuntut mayat Yesus, Yusuf yang datang menghadap Pilatus. Saya menuntut mayat tersebut untuk diuruskan pengkebumiannya. Saudara-saudari, memperingati peristiwa yang terjadi kira-kira pada tahun 30 ataupun hingga tahun 33 itu,
tariknya adalah 14 Nisan, masanya pukul 3 hingga pukul 6 petang. Tempat berlaku ialah Golgota. Golgota kah Kalvari? Ada lagu kita di Golgota, di Kalvari. Mana satu? Jadi ini adalah tempat yang sama. Golgota adalah bahasa Aramik yang bermaksud bukit tengkorak. Bukan yang di Sempurna pun ada bukit tengkorak juga tuh. Bukit tengkorak. Dalam bahasa Latin Calvaria itu adalah Kalvari yang juga bermaksud yang sama. Dan gereja bukan gereja makam Yesus, gereja makam. M-A-K-A-M, makam. Gereja makam. Ini bukan typo, ini kelalaian jari sendiri ini. Gereja Yesus dikuburkan di kubur yang disediakan oleh Yusuf dari Arimatia, kubur yang belum pernah digunakan, dan itu terletak di sebelah timur kota lama Yerusalem. Baik, kita teruskan. Mungkin ini gambar yang saya pinjam daripada saudara Henry. Ini gambar Bukit Golgota atau Kalvari. Ini gambar yang mungkin mereka tangkap semasa mereka berada di sana 3 tahun yang lalu. Kalau tengok yang lubang-lubang itu, kemudian ada mulut, itulah kelihatan seperti tengkorak mungkin. Bukit tengkorak, Bukit Kalvari, Bukit Golgota. Kemudian di manakah lokasi kubur Yesus? Kira-kira mungkin inilah. Menurut pengkaji, kedudukan kubur Yesus adalah di slide yang berikutnya. Adalah di lokasi yang mana itu? Alleged site of Christ tomb, yang ada kubah kecil itu. Oke. So, hukuman penyaliban adalah hukuman yang saya katakan tadi, dicambuk, dan pelaksanaan hukumnya itu adalah pelaksanaan yang dibuat oleh profesional, oleh mereka yang terlatih untuk melakukannya, untuk memastikan orang yang disalib ini mesti mati, mesti dicambuk, dan bilangan cambukannya kalau menurut orang kerajaan Rom, hukum Rom, dia tidak semestinya, dia tidak ada had. Kalau dia mau memukul sehingga 40 kali, lebih 40 kali sebatan pun boleh. Tetapi bagi pelaksanaan hukum Yahudi, dia tidak boleh melebihi 40 kali sebatan. Dan setiap sebatan itu boleh dikatakan sangat menyakitkan sehingga tertanggal kulit, dan tujuannya adalah supaya selepas dicambuk, proses kematian apabila disalibkan itu menjadi lebih cepat. Oke. Yesus menanggung kesengsaraan kita di dalam kehidupannya. Sekarang kita pergi kepada penghayatan sudah. Yesus menanggung kesengsaraan kita dalam kehidupannya. Penghayatan kita yang pertama, pelajaran yang pertama ialah Yesus menanggung kesengsaraan kita di dalam kehidupannya. Dalam Matius pasal 8 ayat Matius pasal 8 ayat 17 lagi. Oke. Yesus melakukan, ayat firman Tuhan berbunyi begini, kita baca bersama-sama. Yesus melakukan semuanya itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Pelajaran pertama, penghayatan pertama untuk kita pada hari ini ialah kita mesti mengakui dan mengetahui bahwa Yesuslah yang telah menanggung kesengsaraan kita di dalam kehidupannya. Ini dinyatakan dalam Injil Matius pasal 8 ayat 17. Begitu juga dalam Ibrani pasal 4 ayat 14 hingga ayat yang ke-15, memandangkan kita mempunyai imam besar yang agung
yang telah melalui surga, yaitu Yesus Anak Allah. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Kita tidaklah mempunyai imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tetapi dia tidak melakukan dosa. So, saudara dan saudari, memikir tentang dalam memperingati dan meneliti serta menghayati peristiwa penyaliban Yesus, perkara pertama yang kita kena tahu ialah Yesus telah menanggung kesengsaraan kita. Sepatutnya kitalah yang dihukum dan menanggung sengsara tersebut, tetapi Yesus telah mengambil tempat kita. Yang kedua ialah Yesus mati di atas salib untuk kita. Yesus mati di atas salib untuk kita. Pelajaran yang kedua. Dan firman Tuhan yang mengukuhkan hujah ini ialah yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Dia menanggung dosa kita dalam tubuhnya sendiri di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk perbenaran. Luka-lukanya telah menyembuhkan kamu. Tadi dikatakan ataupun saya menyatakan bahwa sebatan sebelum penyaliban dilakukan sekurang-kurangnya ataupun sehingga sekurang-kurangnya 40 sebatan, dan itulah yang ditanggung oleh Yesus. Luka-lukanya telah menyembuhkan kamu. Dahulu kamu seperti domba yang sesat, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian juga dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya menyatakan tentang hal ini dan dicatatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. Tetapi dia, yaitu Yesus, terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Dia dihancurkan oleh sebab segala kesalahan kita. Pengajaran yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilur siapa? Bilur-bilur Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kita semua tersesat seperti domba. Setiap orang yang menyimpang menurut jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kesalahan kita semua. Kesalahan kita ditimpahkan kepada Yesus. Baik, saudara dan saudari, mari kita membaca Rom pasal 5 ayat 8 hingga 11 untuk kita mengerti perkara yang ketiga tentang penyaliban Yesus, yaitu kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Allah begitu mengasihi, tetapi Allah juga begitu adil, sehingga dosa, pelanggaran harus dihukum. Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Yang pertama, ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Oleh sebab sekarang kita telah diperbenar dengan darah-Nya, lebih-lebih lagi kita akan diselamatkan daripada kemurkaan Allah melalui-Nya. Karena jika semasa kita seteru Allah, kita telah didamaikan dengannya melalui kematian anaknya, lebih-lebih lagi lah setelah didamaikan, kita telah didamaikan dengan Allah oleh anaknya. Bukan ini saja, tetapi kita juga bersukacita dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang melaluinya kita telah menerima pendamaian.
So, Rom pasal 5 ayat 8 hingga 11, kasih dan keadilan Allah dinyatakan. So, 3 perkara penting yang kita peringati dalam peristiwa penyaliban. Jadi saudara dan saudari, secara ringkasnya mari kita membuat satu rumusan tentang salib Kristus. Yang pertama ialah di salib Allah menangani atau menguruskan ataupun membereskan perkara dosa. Allah menangani semua dosa. Yang pertama, makna salib Kristus itu adalah kemenangan atas kuasa dosa. Kuasa dosa, kuasa maut dipatahkan. Karena Yesus mati, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit semula. Ini dicatatkan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Allah menangani semua dosa. Yang kedua, penebusan dari tawanan iblis. Oke, penebusan dari tawanan iblis. Kita kononnya iblis kata, manusia itu saya punya, kata iblis. Padahal bukan dia punya pun. Dia menuduh, dia mendakwa, itu semua saya punya. Semua yang dia dapat ditunjuk oleh mulut dia, semua saya punya. Apa mana saja yang boleh ditunjuk oleh mulut dia kan. Jadi kalau tunjuk mulut itu semua dapat ditunjuk. Coba kamu tunjuk menggunakan mulut. Mana kamu punya rumah? Tunjuk itu mulut. Iblis mendakwa kita ini milik dia. Dan begitu ramai orang tertipu oleh iblis dan mengaku terikat oleh iblis. Penebusan atau salib Kristus bermakna penebusan dari tawanan iblis. Kita sudah ditebus, bukan lagi boleh dituntut oleh iblis. Kita adalah hak miliknya Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 1. Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14 menyatakan bahwa makna salib Kristus itu adalah pengampunan dosa lengkap, once and for all, sekali dan selama-lamanya. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ibrani pasal 2 ayat 11. Ibrani pasal 2 ayat 11 memberitahu kita makna salib Kristus adalah pengudusan hak milik Tuhan. Kita adalah hak milik Tuhan. Kita sudah dikuduskan. Dikuduskan bagi miliknya. Dikuduskan sebagai milik Tuhan. Tuhan punya. Tuhan jaga kekudusan miliknya. Dan akhir sekali, makna salib Kristus itu adalah pendamaian. Dahulunya kita adalah seteru Allah karena kita ikut iblis, karena kita ikut kerajaan kegelapan. Sekarang oleh salib Kristus kita diperdamaikan. Makna salib Kristus yang seterusnya ialah kemerdekaan. Sekarang bulan April, belum lagi bulan 8. Jangan kita tunggu bulan 8, 31 hari bulan April, Agustus ataupun 16 September baru kita katakan merdeka. Bukan yang itu. Kita sudah merdeka. Makna salib Kristus ialah kemerdekaan. Ya, kita lihat orang di sebelah bukan tawanan itu, bukan banduan. Orang yang ada di sebelah Anda bukan banduan. Kalau dia belum menerima Yesus, itu banduan itu. Saya berbual dengan seorang student dari gereja Metodis di Ken. Ada beberapa nama yang dia kemukakan kepada saya akan pergi ke gereja, tapi saya tahu orang itu beragama Buddha. Jadi di satu tempat saya pun pergi dekat dengan pelajar ini. Samuel,
yang bukan Kristen ini dorang ikut cikgu, bukan dorang anu Pak, saya kata cikgu dorang sudah terima Yesus. Tepuk tangan lah. Ya, mereka aktif giat betul memberitakan ataupun menjangkau. Jadi saudara-saudara yang Bumi Putra, jangan kamu kena jangkau oleh yang lain. Menjangkau, oke, menjangkau. Kemerdekaan dari iblis, dari pemerintah dan penguasa kegelapan, dari dosa-dosa masa lalu, dari dosa-dosa masa sekarang, dari penyakit dan kelemahan. Karena itu bukan berarti kita tidak akan sakit dan akan menjadi lemah, tetapi penyakit dan kelemahan itu tidak akan menelan atau mengalahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kita pun akan sakit, kita akan tua, akan mati juga. Tetapi kematian, kesakitan, penyakit tidak akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kutukan hukum ataupun laknat, ya kalau bahasa Borneo, Alkitab Borneo dia gunakan istilah bukan kutukan tetapi laknat, hukuman. Itu dimerdekakan, kita dimerdekakan juga daripada kebinasaan kekal alias neraka. Dibebaskan daripada neraka, hukuman kekal. Neraka itu disediakan untuk iblis. Dulu anak sulung saya kalau saya pergi Melaka, dia bertanya saya, "Bapak bagaimana?" "Bapak ada kursus di mana?" "Di Melaka." "Bapak tidak takutkah pergi neraka?" dia kata. Neraka, bukan pergi neraka, pergi Melaka. Melaka. Jangan kamu tanya yang mana satu anak tuh. Nanti sampai rumah dia marah saya tuh. So, respon pribadi kita. Ini bahagian akhir sudah. Bahagian akhir respon pribadi. Mari kita tanya diri kita sendiri. Respon pribadi, slide yang terakhir. Di slide yang terakhir tentang respon pribadi ada 5 nota di sana sebagai respon ajakan yang untuk kita semua. Yang pertama, mari kita mengakui betapa besarnya anugerah Tuhan. Dahulu kita adalah seorang yang jahat, yang tidak berapa jahat pun masuk juga dalam golongan jahat. Pemikiran jahat, mulut jahat, sikap jahat. Seorang yang jahat, evil, sombong, sombong lah kalau kita. Sombong, ego, sesat, buta, hilang. Amazing grace, how sweet the sound, it saved a wretch like me. Kalau Puan Morin paling bagus nyanyi. Kedua, respon kita ialah menyerahkan seluruh pengharapan kepada rencana Allah bagi saya. Serahkan kepada Tuhan. Jangan harap pada azimat, jangan harap pada batu, jangan harap pada perbuatan baik untuk penghapusan dosa. Oke, ada agama lain, dia ada kaedah pemahaman lain tentang penghapusan dosa, itu mereka. Tapi Alkitab mengajar kita hanya Yesus penembus dosa. Yang ketiga, bersyukurlah sepenuhnya kepada Allah sentiasa. Yang keempat, mari memilih untuk hidup dalam persekutuan pribadi dengan Allah. Yesus selamatkan kita, bukan setakat diselamatkan, tetapi apalagi? Yang kelima, membahagi berita baik, membahagi kebenaran, dan menjadi sinar terang dan garam bagi sekeliling. Karena itu Yesus memberitahu murid-muridnya, saya akan kembali kepada Bapa, tapi saya akan datang balik. Karena itu kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan
kuasa di bumi dan di surga. Pergilah ke seluruh dunia, ke Yerusalem dan sampai ke ujung bumi. Ajarkanlah mereka. Beritakan Injil, maksud dia menjadi murid Yesus. Beritakan Injil. Saudara dan saudari, mari kita bertenang dan merenungkan kehidupan kita sendiri sambil kita meresponi Tuhan. Sempena hari memperingati penyaliban Yesus, kita kenali juga sebagai hari Jumat Agung atau Good Friday atau hari Paskah. Bapa di surga, syukur, pujian dan hormat bagimu, Allah Maha Kuasa, mengasihi kami dengan begitu dalam, kasih yang begitu agung, mulia, dan tidak terbatas. Kami yang dahulunya hilang dan akan binasa, tetapi Tuhan telah menebus kami. Dahulu kami adalah seteru, tetapi sekarang kami telah diperdamaikan, bahkan kami menjadi ahli keluarga Allah. Ampuni kami Tuhan, karena dalam kehidupan kami seringkali juga membatasi pekerjaan Tuhan, ataupun kami memilih untuk mengikuti keinginan dan kehendak pribadi kami, dan mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seringkali juga kami membatasi ataupun tidak memberikan waktu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami menjadi sombong, kami menjadi lupa akan kasih Tuhan, akan tugas dan juga apa yang Tuhan amanatkan kepada kami, supaya bersinar dan menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami. Pada hari ini Tuhan, pada hari kami memperingati akan penyaliban Yesus Kristus ini, kami datang dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ampuni kami, kuatkan kami, teguhkan kami, dan berkati kehidupan kami seterusnya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Oke, saya serahkan kepada pengacara. Baik, terima kasih firman Tuhan yang kita telah dengar pagi ini, dan kita sangat bersyukur sebab kita diperingatkan lagi tentang kuasa daripada salib Kristus yang memberi 1000 makna kepada kita. Dan kita pada hari ini, malam besok, kita juga memperingati akan kematian Tuhan di kayu salib, dan hari Ahad kita akan merayakan kemenangan tentang bagaimana kebangkitan Tuhan pada kehidupan kita, sehingga kita mengalami penyelamatan di dalam Yesus Tuhan. Baik, mari kita mendengar pengumuman untuk kebaktian Paskah. Malam ini tidak ada ibadah, hari Sabtu pun tidak ada. Kita akan beribadah pada hari Minggu. Dan untuk ibadah hari Minggu, untuk sesi pagi pimpin Tuan Suzy, dan khotbah oleh Deacon Aldrin, pembacaan oleh Enrico, kemudian pengacara Deacon Joanis, dan penyambut tetamu Puan Rukia. Pada kebaktian malam 17 hari bulan, khotbah Deacon Isius, pujian dan penyembahan Puan Maisim, pembacaan firman Tuhan Elisa,
pengacara dan pengumuman Deacon Jemius dan penyambut tetamu Puan Melen. Baik, kita berakhir ibadah kita untuk Paskah pagi ini. Marilah kita dengan segenap hati kita untuk terus memperingati akan kasih Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kita tidak ada persembahan hari ini, kita akan buat pada hari Minggu. Oke, baik, mari kita jemaat sekalian, kita berdiri. Sekali lagi saya jemput Pendeta Amidi untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kami telah bersama-sama berkumpul, beribadah, dan memperingati akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dan mendamaikan kami dari segala dosa dan dari kuasa kegelapan yang telah memerdekakan dan memperbaharui kami. Bapa di surga, pada waktu yang berikutnya nanti kami akan pulang, anak-anakmu akan pulang dan meneruskan urusan-urusan keluarga, urusan kerja dan sebagainya. Tuhan berkati dan pimpin serta peliharalah di dalam kasih Tuhan. Pada hari esok dan hari-hari yang akan datang, khususnya pada hari Ahad ini, ada kebaktian, ada pelayanan-pelayanan yang harus dilaksanakan. Kami berdoa untuk mereka yang diberikan tugasan khusus, peranan khusus dalam pelayanan. Tuhan persiapkan dan teguhkan mereka, berkati kesehatan dan persiapan mereka, dan urapi dengan urapan yang khusus. Kami berdoa juga, ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terlantar di rumah atau di hospital. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, meneguhkan iman mereka, sehingga mereka tidak pudar kesungguhan mereka mengikutimu, walau di mana mereka berada. Kami juga mendoakan saudara-saudara yang lemah rohani mereka, yang hidupnya semakin jauh dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka dapat dijangkau, dapat disegarkan semula kehidupan rohani mereka. Bapa di surga, terpuji namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan membawa kesejahteraan. Allah memberkati kita, Allah memberkati kamu dimanapun berada hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat tengah hari. Tidak terburu-buru pulang. Cuma hari ini kita tidak menyediakan makan tengah hari. Nanti hari Ahad nanti baru ada